Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rusula ba'dah. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita hari ini. Dan nikmat yang besar adalah ketika kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sahabat penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengasuh anak di era digital. Sahabat, tata kehidupan ini sudah berubah, di mana dunia sekarang sudah menjadi di mana dunia itu sudah berada dalam genggaman tangan. Fenomena disruption itu melanda dunia. Dari Investopedia yang saya jadikan sebagai sebuah referensi, apa itu yang namanya disruption? Disruption adalah perubahan besar yang terjadi pada industri dan pasar. Yang ini dipengaruhi oleh digital dan teknologi. Jadi perubahan besar yang ada di dunia ini itu dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan perubahan digital. Nah, akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan sosial media, mereka berlomba-lomba untuk mendatangkan uang untuk perusahaannya, untuk menghasilkan uang. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat semacam platform, ya, kemudian dashboard, kemudian beranda dan lain sebagainya. Yang ini memancing dan mengundang semua manusia dan khususnya kaum muslimin untuk memanfaatkan aplikasi ini. Dan mereka menjual, ya, based on data. Jadi mereka menjual database, ya, pemakaian itu. Misalnya berapa kali download atau berapa kali pengguna, berapa banyak pengguna itu. Dan akibatnya apa? Mereka berlomba-lomba. Ya. Dan kemudian sayangnya negara belum ada semacam filter yang mengontrol tentang aktivitas para perusahaan sosial media ini. Ya. Di mana negara tidak ada regulasi yang kuat untuk menjaga. Dan bahkan ketika kita itu membuka HP kita, itu banyak aplikasi yang secara agama, secara nilai agama ini bertentangan, gitu. Dan ini tidak ada filter, kawan-kawan, untuk memilah dan memilih mana aplikasi yang dibenarkan oleh Islam dan mana aplikasi yang tidak. Dan mereka berlomba-lomba. Lomba-lomba mereka itu bisa dengan membuat atau mengajak para penggunanya mengirimkan artikel atau mengirimkan video, ya, atau mengirimkan voice, suara. Jadi penggunanya membuat podcast untuk kemudian diisi di platform tersebut. Atau kemudian ada yang menggunakan video-video singkat atau video footage, yang kemudian mereka video-video pendek ini memancing orang untuk melihat, ya. Kemudian ada lagi misalnya game, ya, game streaming. Mereka fasilitasi itu supaya apa? Supaya banyak pemuda-pemuda Islam yang memanfaatkan aplikasi itu dengan main game dan mereka dibayar. Masya Allah, ini sebuah tantangan tersendiri. Bahkan tidak hanya itu, saudara-saudara.
Ada aplikasi yang berbasis ya platform yang kemudian menampilkan video porno atau menampilkan pornografi, dan luar biasa. Ini tidak ada semacam kontrol, tidak ada semacam regulasi oleh negara kita yang mengatur itu semua, dan itu begitu mudahnya diakses melalui smartphone kita. Gitu. Nah, akibatnya apa? Ketika kemudian remaja kita mengakses atau menggunakan sosial media berlebihan, maka yang terjadi adalah split personality atau kepribadian yang ganda. Dan kita akan temui banyak ya di masyarakat kita, di mana ketika kemudian mereka bersosialisasi dengan tetangga, bersosialisasi dengan masyarakat, mereka terkesan pendiam, tetapi ramai di sosial media. Ataupun sebaliknya, ramai di masyarakat tetapi pendiam di sosial media. Itu ada. Ya. Nah, ini adalah split personality. Ini adalah kepribadian ganda. Ketika kemudian terlalu banyak mengakses ya smartphone mereka, maka komunikasi juga akan cenderung berkurang. Dengan siapa? Dengan siapapun. Ya, orang-orang di sekitar kita, dengan masyarakat. Betapa banyak mereka berkumpul bukan untuk diskusi, tetapi buka handphonenya masing-masing, Masya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang berbahaya adalah tata pergaulan itu tidak terkontrol. Tata pergaulan itu tidak terkontrol. Di mana kalau kemudian sebelum ini, di masa-masa sebelumnya, pergaulan itu nyata, nampak di jalanan, ya, di sekolah, di lapangan. Tetapi ketika kemudian mereka menggunakan platform sosial media, mereka tidak lagi bisa dikontrol. Mereka bisa saja berkomunikasi antar satu dengan yang lain, tetapi ya kita tidak tahu. Ya. Dan kemudian parahnya mereka melakukan maksiat bukan lagi sembunyi-sembunyi. Kalau dulu maksiat itu sembunyi-sembunyi, sehingga kemudian masyarakat ketika tahu bahwa itu adalah maksiat, mereka akan kontrol, mereka akan ingatkan dengan mudahnya. Tapi kalau sekarang maksiat itu berada di handphonenya masing-masing, berada di depan kamera masing-masing. Masya Allah, subhanallah. Ini adalah sebuah fenomena yang dihadapi oleh kita semua, sahabat penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah sebuah tantangan dalam mendidik anak-anak kita di akhir zaman, di era digital saat ini. Oleh karenanya, dengan adanya beberapa fenomena-fenomena itu, ada beberapa langkah yang harusnya kita persiapkan bersama. Ya, sebelum ya kita mendidik anak-anak kita, kita perlu untuk menegakkan yang namanya pilar masyarakat. Pilar masyarakat ini harus kita bareng-bareng upayakan untuk tegak di tengah-tengah masyarakat. Ya. Pilar yang pertama adalah ketakwaan individu. Ketakwaan individu. Ketika kemudian ketakwaan individu ini dibangun dengan benar, maka insya Allah walaupun tadi di depan kamera, di depan handphone, mereka akan menjaga keimanan mereka, ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah melihat mereka, Allah menyaksikan apa yang kemudian mereka lakukan. Ketakwaan individu. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika semua pengawal-pengawal pejabat di Mesir tidak ada yang tahu, tapi ada saksinya. Melakukan atau Yusuf sedang dipaksa oleh Zulaikha, ternyata ya Yusuf didorong keimanannya untuk menjaga kesucian daripada beliau, ya, daripada kesucian daripada aktivitas maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Dan ini perlu kita upayakan, perlu untuk kemudian kita tingkatkan lagi. Kita ingatkan masyarakat kita bahwa kerusakan di tengah-tengah masyarakat itu ya harus kita jaga, jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Dan yang ketiga adalah pilar masyarakat yang ketiga adalah
negara yang menerapkan sebagai pengontrol kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, ya, yang akan menjaganya dengan hukum yang lebih kuat, bukan hukum yang seperti saat ini. Kemudian sebagai orang tua, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Di antaranya adalah kita harus belajar dengan gadget, kita harus peka dengan gadget, kita harus ngulik yang namanya gadget, aplikasi ini apa fungsinya, apa manfaatnya, itu harus kita pelajari kawan-kawan. Ya, mau tidak mau. Kenapa? Karena anak-anak kita justru lebih canggih daripada kita, gitu. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, kita perlu bangun emotional bonding dengan anak, ya, kedekatan dengan anak, sehingga kemudian anak akan lebih mudah untuk bercerita dengan kita. Anak akan lebih mudah dekat dengan kita, ya. Jangan sampai kemudian seperti yang terjadi pada penjelasan di video saya ini sebelumnya, ketika kemudian anak dan bapak atau anak dengan orang tua, ya, mereka bersama-sama di dalam kehidupan tetapi mereka pegang gadgetnya masing-masing. Jangan sampai terjadi, kawan-kawan. Ya, kita harus bangun kedekatan hubungan dengan anak dan orang tua. Ya, karena kontrol pertama sebelum pilar masyarakat tadi itu muncul, itu adalah orang tua. Itu adalah kita. Kemudian yang terakhir, perlu ada pembinaan yang terus-menerus tentang Islam. Ya, ada studi anak kita harus kita jadikan, atau anak kita harus kita masukkan ke dalam klub-klub atau kelompok-kelompok studi Islam yang mempelajari tentang Islam. Bisa jadi di awal adalah sesuatu yang tidak mudah ketika kemudian mempelajari Islam. Belajar ini haram, belajar itu haram. Tetapi insya Allah ketika kemudian sudah, ya, mutajasat, sudah berpengaruh di dalam kehidupannya, insya Allah itu adalah sesuatu yang akan membahagiakan nanti, ya, tidak hanya di, ya, kehidupan kita di dunia, tapi juga kehidupan kita di akhirat. Itu dulu yang bisa kita bagikan, sahabat penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah. Semoga aktivitas hari ini diridhoi oleh Allah dan puasa kita, ya, bernilai pahala di sisi Allah. Ya, tiada yang sia-sia puasa kita. Oke, kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.